Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadaina wa nuhan hadaina min qablu wa min dzurriyyatihi Dawuda wa Sulaimana wa Ayyuba wa Yusufa wa Musa wa Haruna wa kadzalika najzil muhsinin. Shadaqallahul adzim. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita fokuskan pertemuan ini dengan niatan pertama silaturahim, yang kedua niat iktikaf di masjid ini, sekaligus niat thalabul ilmi, dengan harapan mudah-mudahan langkah kita semuanya dinilai oleh Allah sebagai amalan yang membawa kita nantinya menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Para bapak dan ibu saudara sekalian, kajian kita di surat Al-An'am. Kalau diurut dari ayat 84 sampai ayat 90, itu Allah menceritakan nasab dari para nabi, para rasul yang diangkat oleh Allah menjadi nabi, menjadi rasul. Mereka itu dari keturunan Ishak, yaitu Yakub. Keduanya diberi petunjuk oleh Allah. Kemudian Nabi Nuh, pada Nuh itu juga diberi petunjuk sebelumnya. Kemudian keturunan Nabi Nuh keturunan Nabi Nuh itu termasuk Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun. Semua ini tergolong orang yang diberi balasan oleh Allah, termasuk orang-orang yang berbuat baik. Lalu Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Ilyas, dikabarkan oleh Allah semuanya termasuk orang-orang yang soleh. Kemudian di ayat 86, keturunan dari Nabi Ibrahim yang jalur dari Ismail. Karena ada jalur dari Ishak tadi yang di atas, sekarang jalur Ismail. Ismail jalurnya, nah di situ ada Waliyasa'a, Yunus, Lot. Semuanya itu orang yang dilebihkan derajatnya oleh Allah. Lalu Allah mengkabarkan di ayat 87, wa min abaihim, dan kami lebihkan derajat sebagian dari bapak-bapak mereka, wa dzurriyyatihim, kemudian keturunan mereka dilebihkan derajat, wa ikhwanihim, dan saudara-saudara mereka.
wajtabainahum wa hadainahum ila siratim mustaqim. Allah menyatakan, dan mereka itu kami memilih mereka untuk menjadi nabi dan menjadi rasul. Lalu wahadainahum, mereka saya beri petunjuk terus ya Allah kepada ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Itu semua ayat 88, dzalika hudallahi, itulah petunjuk Allah. Yahdi bihi mayyasha, yang dia dengan petunjuk itu, yang dengannya Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki, min ibadi, dari hambanya. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang mereka kerjakan. Kalau mereka yang misalkan ini yang diberi petunjuk tadi kok melakukan perbuatan syirik, yang dilakukan pekerjaan atau perbuatan yang dilakukan itu lahabito, hapus. Tapi tidak mungkin seorang nabi, seorang rasul itu berbuat syirik. Itu andaikan. Karena di sini ada pelajaran, siapa saja yang berbuat syirik kepada Allah, kemudian dipertahankan syiriknya sampai mati, habis Pak Bu amalannya. Sebagaimana yang dikabarkan oleh Allah di surat 39. Niki wow. Surat 39, surat Az-Zumar. Di ayat 65 Allah menyatakan gini, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sampeyan terjemahkan. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu. Jika kamu mempersekutukan Tuhan. Nah, di sini kalau ada orang mempersekutukan Tuhan, bisa kalau kamu ini kan disampaikan pada Rasulullah. Tapi pelajaran ini bukan untuk Rasulullah saja, tapi untuk kita semua. Pokoknya ono wong kadang mempersekutukan Allah, kemudian mati dalam keadaan mempersekutukan Allah, maka niscaya akan hapuslah amalmu. Hapus Pak. Amalnya hapus. Hapus itu apa? Hilang, habis. Jadi pernah sholat, pernah haji, pernah umroh, habis. Pernah membangun masjid, pahalanya besar, habis, hapus. Kalau itu mati masih membawa kesyirikan. Oleh karena itu sebelum mati Pak Bu, kita ini dipesan banyak ayat ya. Dipesan ojo sampai no pikiran nih, ngone hati dan pikirannya itu masih bertengger keyakinan di luar Allah ada kekuasaan. Jangan ada itu. Hilangkan sebelum mati. Gak ono sing kuasa. Sing kuasa itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ngoten kuduan. Terus perilakunya
Kita tunjukkan dalam perilaku. Misalkan diuji oleh Allah, anaknya gede, terus mantu anak diuji itu, ndak usah mencari hari yang baik, paham? Oh iki Senin Pon, iku luwih apik ketimbang Selasa Wage misalkan. Itu namanya kepercayaan ada di luar Allah kekuasaan. Kalau itu masih bertengger di sini, syirik Bang. Itu hilangkan itu. Hari itu semua baik. Kalau kepingin lebih baik lagi, kalau momennya itu momen duwe gawe, itu hari Minggu Pak Bu, sing paling apik. Minggu tanggal muda. Usume wong bayaran. Napa? Usume wong bayaran. Nggih, usume bayaran. Nah, iku lek duwe gawe sing paling apik momen duwe gawe niku Minggu tanggal 6. Iku sing paling apik. Nggih. Gak ono Senin Pon, Selasa Wage, Rebo Kliwon gak ono. Nggih. Itu kepercayaan bahaya, akan menghapus amal kalau itu masih dipercaya gurung tobat mati Pak Bu. Habis ya. Berarti kalau habis hidupnya selama misalkan diberi waktu umur 80 tahun, ada hasilnya enggak hidup 80 tahun tuh? Nol. Makanya disebut kali Allah ngeten. Wala takunanna minal khosirin. Dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Merugi urip 80 tahun nol, kan duwe amalan baik. Padahal yang dibutuhkan itu nanti kehidupan yang sebenarnya. Sekarang ini hidup, sekarang di dunia ini hidup main-main Mbak Bu. Hidup di dunia itu main-main. Main-main itu berarti kalau bahasa mriki padha mek guyon, urip guyon. Guyon itu sebentar. Hidup yang sungguhnya itu besok di akhirat. Sekarang ini hanya tempat cobaan, tempat ujian. Jadi kembali ke sini di ayat tadi 87 itu disebutkan begini di surat 6. Dan kami lebihkan pula derajat sebagian dari bapak mereka. Terus gak terima bapake wa dzurriyyatihim dan keturunan mereka. Dari Nabi Nuh loh ke bawah, seret. Nabi Ibrahim dipecah ini, seret. Sampai nabi-nabi setelah Nabi Ishak. Tadi ono sing jalur teko Ishak niku, teko jalur dari Nabi Nuh, Bu. Jalur dari Nabi Nuh itu berkembang nabi-nabi yang bukan jalur dari Nabi Ibrahim. Itu ada. Oke. Lalu saudaranya ada. Saudara-saudara mereka. Saudara ini Nabi Ishak iku duwe dulur Ismail. Padha dulure tapi diangkat jadi nabi. Nabi Ibrahim duwe ponaan Nabi Lot, diangkat jadi nabi. Nabi Musa duwe dulur jenenge Nabi Harun. Masih Nabi Musa itu Nabi Harun diangkat oleh Allah jadi nabi, jadi rasul. Dulur niku Bu, pian. Dari bapak dan ibu yang sama. Ada yang saudara-saudara mereka diangkat oleh Allah menjadi nabi, ada. Dari keturunannya ada. Terus
Allah memilih lagi untuk menjadi nabi dan rasul. Siapa? Ya mereka yang berada di jalan yang lurus, diberi petunjuk oleh Allah dari jalan yang benar. Bapak Ibu saudara sekalian, di ayat 88 panjenengan terjemahkan itu. Itulah petunjuk Allah, yang dengannya Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Nah, jadi yang dikehendaki ya termasuk sedulur niku wau, termasuk dzurriyyah, anak-anaknya, cucunya, termasuk Nabi Nuh. Nabi Nuh duwe anak karena wis dadi nabi, tapi anak-anake Nabi Nuh niku duwe anak yang jadi nabi. Ini cucunya Nabi Nuh. Nabi Ibrahim itu putrane sak cucune bisa dadi nabi. Cucu-cucunya lagi dadi nabi lagi. Itu yang dikehendaki oleh Allah. Dikehendaki itu karena mereka baik, perbuatannya baik, di samping juga doanya bapaknya. Makanya kalau kita sukses itu Pak Bu, bukan sukses karena diri sendiri. Itu ada peran orang tua Pak Bu. Sukses itu ada peran orang tua. Dungane wong tua niku menjadi anak yang sukses itu karena orang tua doakan. Jangan dikira usaha saya sendiri, bukan. Itu ada campur tangan doanya orang tua kepada anak-anaknya, anak cucunya. Bisa terjadi sudah 100 tahun yang lalu doanya baik dulu, anak cucunya sekarang yang berhasil. Itu karena doa. Contoh aja ya, Nabi Ibrahim niku pernah berdoa ngeten. Niki lho, di surat 2 dungane Nabi Ibrahim. Di ayat 129 ada kalimatnya tenan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Niki dungane Nabi Nuh niki. Yang terjemahkan. Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka. Mereka itu anaknya, putune, anak cucunya itu. Anak cucunya dari Ismail, dari Ishak. Ya Allah, anak cucu kula dari mereka niku panjenengan utus, berarti jadikan rasul di kalangan mereka. Kriterianya ini pertama, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau. Minta Engkau utus membacakan ayatmu. Kriteria yang kedua yang diminta, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran, dan Al-Hikmah, As-Sunnah. Minta supaya mereka mengajarkan Alkitab jenenge Quran, Al-Hikmah jenenge Sunnah, hadis. Sing nomor 4 mintanya Rasul Nabi Ibrahim serta mensucikan mereka. Itu permintaannya pada masa Nabi Ibrahim. Baru diberi oleh Allah jauh ribuan tahun dari Ibrahim itu, anak cucunya sudah banyak sekali. Baru diberi oleh Allah. Diberi oleh Allah disebutkan di surat Al-Baqarah di ayat 151. Ini kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmata
wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Niki. Sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu. Di sini kepadamu itu kepada Muhammad, pada Rasul. Rasul, aku menyempurnakan nikmatku kepadamu. Kamu dungane bapakmu biyen, mbahmu biyen Ibrahim itu minta kepadaku, tapi gak ono kalimat nonton di tafsir itu disebutkan. Makanya di tafsirnya Al-Misbah itu disebutkan Nabi Ibrahim biyen waktu doa itu Pak Bu, tahun 1999 doa ini ngoten, dungane ngoten. Sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Berarti 2000 tahun sebelum Masehi. Nah, setelah Masehi pada tahun 632 Masehi, mari Nabi Isa, Rasulullah diangkat menjadi Nabi, menjadi Rasul. Allah menyatakan, kami menyempurnakan nikmat kami kepadamu ya Rasul. Apa nikmat itu? Ini, kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu. Permintaan Ibrahim tadi minta supaya membacakan ayat Allah. Saiki aku ngutus kamu saya jadikan Rasul, membacakan ayat-ayatku, membacakan ayat-ayatku kepada kamu, namanya Quran. Terus yang nomor 2, permintaan Ibrahim minta disucikan, dituruti oleh Allah dan mensucikan kamu. Kemudian yang ketiga, minta supaya mengajarkan kitab dan hikmah, dituruti oleh Allah dan mengajarkan kepadamu Alkitab dan Al-Hikmah As-Sunnah. Misalnya papat yan, ditambahi siji oleh Allah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Sing gurung diketahui oleh Rasulullah, diajarkan oleh Allah kepada Rasul. Sesuatu yang tidak diketahui diajarkan oleh Allah. Tambah siji Bapak. Di Nabi Ibrahim jaluk papat, dikei 5. Tapi sekian ribu tahun. Nah, kesuksesan Rasulullah itu adalah karena dungane mbahe biyen. Makanya kalau kita sukses bukan karena kita, bisa terjadi bapak mbah kita itu yang dulu berdoa, dituruti oleh Allah. Maka di ayat 87 ini menurut tafsirnya Ibnu Katsir, dilebihkan derajatnya satu sama lain, bapak-bapaknya, terus keturunan, saudara-saudaranya itu dilebihkan. Itu Ibnu Katsir menyatakan begini, wa min abaihim wa dzurriyyatihim wa ikhwanihim. Kami lebihkan pula derajat sebagian dari bapak mereka, keturunan mereka, saudara mereka. Disebutkan orang tua mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka yang setara, dan bahwa hidayah serta pilihan mencakup semua keseluruhan mereka seluruhnya. Sebagaimana di lanjutan ayat itu disebutkan wajtabainahum wa hadainahum, dan kami telah memilih mereka, anak keturunannya, anak keturunan Nabi Nuh, anak keturunan Nabi Ibrahim, ila siratim mustaqim, dan kami menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Di ayat 87 ini. Maka Bapak sekalian, di ayat 88
sebutkan tadi. Dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha'u min ibadihi. Itulah petunjuk Allah yang dengannya Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki di antara hamba-hambanya. Lalu dijelaskan lagi dengan kata lain begini. Kalau di ayat 6 surat 6 ayat 88 tadi, itu terjadi berkat taufik dari Allah. Taufik niku hidayah keseimbangan. Dan hidayahnya kepada mereka. Makanya di sini disebutkan walau asroku lahabita anhum makanu ya'malun. Seandainya mereka itu mempersekutukan Allah, misalkan mereka yang sudah diberi petunjuk itu mempersekutukan Allah, misalkan, tapi enggak, lenyap dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Bagaimana tadi yang dikabarkan di surat 39 tadi ayat 65. Ini Bapak Ibu sekalian sebagai peringatan keras. Kalau tadi di surat Az-Zumar surat 39 ayat 65 tadi, itu peringatan keras. Siapa saja yang mempersekutukan Allah, sudah amalnya hilang. Kalau di surat 4 di ayat 48 itu Allah menyatakan begini, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara isman adzima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Nah, Allah tidak mengampuni dosa syirik. Tidak. Kalau mereka itu kesyirikan itu masih ada bertengger di hatinya, Pak. Keyakinan syirik itu masih ada di hati. Lek mati gak disepuro. Lah sing disepuro. Dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu. Nah, dosa lain yang selain syirik itu ada kesempatan untuk diampuni. Makanya kita itu diberi kesempatan banyak, Pak Bu. Contoh kalau hidup ini ya, sing wajib dilakukan, tidak boleh tidak. Sholat wajib, zakat wajib, puasa wajib, haji kalau mampu. Itu sing wajib lho, Bu. Ana telu sing wajib temenan. Misalkan telu niki dilakoni temenan ya. Terus gak duwe amalan liyane, terus gak sirik, aman ndak sakjane. Tapi kan Allah memberikan masih kesempatan. Tidak 3. Sing telu iki wis jelas gak oleh ditinggalno. Puasa Ramadan gak oleh tinggalno. Zakat bagi orang yang punya harta sudah hitungannya senisab dan sudah haul 1 tahun. Itu wajib dikeluarkan zakatnya. Lah sing pertama niki salatnya. Telu nih. Allah memberikan kesempatan yang lain. Yang lain itu yang mengikuti pertama itu, yang mengikuti sholat. Ada sholat lain yang mengikuti sholat. Jenenge rawatib. Ba'diyah karo qobliyah. Kau ngelakoni niku. Cuma iki sunnah, Pak Bu, gak ngelakoni gak masalah. Ngelakoni oleh ganjaran. Ngoten niku jenenge dikei cadangan kali Allah. Cadangan yang lain, poso. Nek posone sing jelas niki poso Ramadan. Liyane Ramadan gak wajib. Tapi dikei cadangan oleh Allah. Ana poso Asyura. Ana poso Kamis.
Daud, ada poso Senin Kemis, ada puasa tanggal 9 Dzulhijjah, ada puasa Syawal, ada puasa Sa'ban. Pak Bu, itu cadangan itu. Di luar 3 ini. Di luar. Tapi cadangan dikumpulno gitu loh. Itu bonus Pak Bu. Nek gelem nglakoni kayak bonus itu bonus. Kalau bahasa saya Pak Bu, ditempatkan di suatu tempat gudang bonus khusus. Terus yang lain, zakat tadi wajib, tapi dikai bonus lagi, suruh sedekah, disuruh infak, disuruh jariah, disuruh wakaf. Misalkan gak wakaf, gak jariah, gak sedekah, gak masalah, gak masalah, bayar zakat cukup sebetulnya, tapi diberi restan oleh Allah. Ini tak tambahi kan, lakonono iku sedekah, lakonono tak tambahi kalau bahasa kita. Kemudian jarialah, itu tambahan lagi, wakaf tambahan lagi. Tidak wakaf nggak masalah, dikumpulkan di satu tempat, gudang sendiri ke bahasa saya. Nah, kalau orangnya itu meninggal, dia membawa amalan sholat, membawa amalan zakat, membawa amalan puasa. Kalau dia nggak mampu haji kan nggak berangkat haji, nggak mampu umroh nggak berangkat umroh. Dia punya dosa, pas mati punya dosa. Lah dosa ini Pak Bu, misalkan 3 amalan ini nggak ngangkat, maka cadangan tadi bisa diambil. Dia pernah apa? Mereka coba lihat apa yang pernah dilakukan selain wajib ini. Bahasa kula ada ya Allah, apa? Sholat qobliyah subuh rutin. Nah, Rasulullah menyatakan siapa yang sholat sebelum subuh 2 rakaat khairum minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Hanya 2 rakaat. Oleh karena itu kalau kita tidak melakukan sholat qobliyah subuh, kelangan donya sak isine, Bang. Pertanyaan saya, pernah nggak panjenengan merasa kelangan? Tidak. Enggak sholat qobliyah subuh tidak pernah merasa kelangan. Tapi lek kaspe ketela pohon yang di kebun itu ada 3 dicolong wong, rasanya koyok kelangan itu. Seperti siapa yang nyolong ini? Koyok kelangan. Tapi sholat 2 rakaat sebelum subuh nggak lakukan, nggak merasa kelangan. Padahal itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya. Kalau dia punya dosa, diambil. Gawe ganti dosane, plek sik luwe, Bang. Ini yang disebut di ayat niki. Wa yaghfiru ma duna dzalika. Allah mengampuni dosa selain dosa syirik. Kalau kita punya celengan yang banyak tadi, Bang. Pernah puasa Asyura, wah, Rasulullah menyatakan sapa sing puasa Asyura diampuni dosanya yang telah lewat 1 tahun. Nah, lumayan. Yang 1 tahun sudah diampuni. Nah, yang diampuni dosa yang seperti apa? Nah, itu urusannya Allah. Tapi ada berita diampuni dosa setahun. Apa sih cilik-cilik? Mungkin saja. Apa cilik campur gede? Ya mungkin saja. Gak dijelaskan. Ana wong poso 9 Dzulhijjah. Jenenge poso itu apa? 9 Dzulhijjah. Arafah. Nggih. Namanya puasa Arafah. Menghapus 1 tahun yang lalu dan 1 tahun dosa yang akan datang.
Itu kan pahala. Kena geneplok kalau dia punya dosa. Diampuni oleh Allah masih. Tapi kalau syirik sudah tidak ada maaf. Ini beratnya, Pak. Karena itu di sini disebutkan di ayat 48 ini tadi, bagi siapa yang dikehendakinya. Terus Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Dia berbuat dosa yang besar kalau mempersekutukan Allah. Bahkan ngeten, Rasulullah disuruh memberitahukan kepada umatnya, teksnya dari Allah. Ya Rasul, gitu sampaikan pada umatmu. Surat 18, surat Kahfi, di ayat yang terakhir 110. Allah menyebutkan begini, Kul, sampaikan ya Rasul kepada umatmu, Innama ana basarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahidun. Faman kana yarju liqa rabbihi falyamal amalan sholihah wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Di sini yang terakhir ini. Pak, dari awal aja. Katakanlah, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu. Nah, Rasul sampaikan pada umatmu, kalau kamu itu sama dengan manusia yang lain, sama dengan manusia lain. Bedanya kalau mereka dengan kamu, bedanya di sini. Yang diwahyukan kepadaku. Nah, saya ini diberi wahyu. Ngomong-ngomong, kalau kamu ndak. Tapi saya dengan kamu sama. Sama-sama manusianya. Mereka bukan Rasul, enggak diberi wahyu, tapi Rasul diberi wahyu. Isinya wahyu begini, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Nah, ini isinya wahyu. Jadi Allah itu Maha Esa, Esa segala-galanya. Tidak ada sekutu baginya. Karena itu kalau kamu sampaikan ya Rasul pada mereka umatmu, kalau kamu umatmu ya Rasul kepingin ketemu saya, artinya mendapat ridho Allah, ini caranya. Barang siapa berharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh. Ini salah satu diantaranya, dengan amal soleh. Nanti ketemu Allah. Dengan amal soleh ketemu Allah. Tapi dengan syarat yang terakhir. Dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Ini syaratnya. Sekali-kali kamu jangan mempersekutukan Allah dalam ibadah. Ngertos? Dalam ibadah jangan mempersekutukan Allah. Karena yang namanya mempersekutukan Allah itu namanya ibadah, Bang. Ada orang menyembah patung, itu ibadah. Ritual itu. Ada orang nyembah air, itu ibadah. Ada orang sholat, ibadah enggak? Ibadah. Ada orang berangkat haji, ibadah enggak? Ibadah. Ibadah. Tapi menganggap Ka'bah itu mempunyai kekuatan, diusap-usap, lah itu sih enggak oleh. Ojo dicampur ibadahmu karo mempersekutukan Allah. Hapus ibadahmu, gitu loh. Makanya ayat ini, janganlah mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Allah. Beramal soleh, iman beramal soleh, ketemu Allah nanti. Tapi syaratnya jangan ada satu pun yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Rasulullah itu diangkat menjadi nabi, menjadi rasul, mengajak orang agar supaya
beriman pada Allah, tidak beriman kepada yang selain Allah. Iku nok Mekah lho Pak Bu, 13 tahun. Ora bisa. Rasulullah diberi wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Sudah diberi wahyu. Di mana itu? Waktu beliau di gua, namanya gua Hira. Diberi wahyu. Rasulullah belum sholat, Pak Bu. Belum ada sholat, belum ada perintah sholat. Lah perintah sholat itu kapan? Perintah sholat itu Bapak Ibu sekalian setelah ditinggal oleh istrinya meninggal, Khadijah. Baru Isra Mi'raj, Pak Bu. Itu ada perintah sholat 5 waktu itu. Dan sebelumnya tidak ada sholat. Apa yang dilakukan? Hanya mengajak orang, jangan kamu menyembah selain Allah, menurut sembahlah Allah. Kepercayaanmu itu hilang.